Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Odi. Udah, langsung saja ya kita presentasi pada sore hari ini. Langsung saja dengan kelompok. Jangan dulu. Sebelum kita mulai presentasi ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya kita ke presentasi kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Bentar ya, iniin PPT dulu. Kelompok 1 Rinda kan? Aku Odi, Sani. Ya udah, kelompok 1 Sandi, kelompok 2 aku. Teman-teman, Oke. PPT-nya udah ada? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Pida Ismi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 menjelaskan mengenai asma bronkial. Nah, apa sih asma bronkial itu? Asma bronkial adalah penyakit jalan napas obstruksi intermittent respiratory di mana trakea dan bronkial berespon pada secara hiperaktif terhadap stimulasi tertentu. Asma bronkial adalah suatu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya respon dari bronkus terhadap berbagai rangsangan. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi ya teman-teman. Yang pertama ada berdasarkan penyebabnya. Asma bronkial dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada ekstrinsik atau alergik, yang kedua ada intrinsik atau non alergik, yang ketiga ada asma gabungan. Nah, di sini ada patofisiologinya. Asma adalah obstruksi jalan nafas difus reversibel obstruksi yang disebabkan oleh satu atau lebih dari kontraksi otot-otot yang mengelilingi bronki yang menyempitkan jalan napas atau pembengkakan membran yang melapisi bronki atau penghisap bronki dengan mukus yang kental. Selain itu, otot-otot bronkial dan kelenjar mukosa membesar sputum yang kental banyak dihasilkan dan alveoli menjadi hiperplasi dengan udara terperangkap di dalam jaringan paru. Mekanisme yang dapat dari perubahan ini belum diketahui, tetapi ada yang paling diketahui adalah keterlibatan sistem imunologis dan sistem otonom. Nah, di sini ada manifestasi klinis atau tanda gejala. Yang pertama ada timbul sesak napas dengan atau tanpa. Yang kedua ada wheezing, yang ketiga ada ronghi basah bila terdapat hipersekresi, yang keempat ada suara napas melemah bahkan tak terdengar atau silent chest, yang terakhir ada penurunan tekanan parsial O2. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama ada penata laksanaan medis, simptomatik and event-driven beserta derivatnya, bronkohiator lain, ekspektoran, antibiotik, dan kortikosteroid. Yang kedua ada penata laksanaan keperawatannya, monitor tanda-tanda vital, berikan posisinya yang nyaman, semi-flower, ajarkan teknik napas, dan batuk efektif. Selanjutnya ada komplikasi ya. Pertama ada pneumotoraks, yang kedua ada pneumomedistium dan emfisema subsistem subkutis, yang ketiga ada atelektasis, yang keempat ada aspirisasi, yang kelima ada kegagalan jantung atau gangguan irama jantung. Nah, di sini ada asuhan keperawatannya seperti biasa ya teman-teman.
Lanjut. Nah, yang pertama ada diagnosanya ketidakefektifan kebersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan produksi sekarat kental. Intervensinya kaji atau pantau frekuensi pernapasan, catat rasio inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua ada auskultasi atau bunyi napas, catat adanya bunyi napas. Yang ketiga ada tempatkan posisi yang nyaman pada pasien. Yang terakhir ada kolaborasi pemberian obat sesuai indikasi. Yang kedua ada diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan wheezing atau wheezing. Intervensinya ada observasi pola batuk dan karakter sekarat. Yang kedua ada kaji kedalaman pernapasan dan ekspansi dada. Yang ketiga ada auskultasi bunyi napas dan catat adanya bunyi napas. Yang keempat ada bantu napas atau verbalan nasal. Ini lewat saja yang teman-teman supaya cepat. Nah, jadi kesimpulannya, asma merupakan suatu penyakit saluran pernapasan yang mengalami penyempitan karena hiperaktivitas oleh faktor resiko tertentu. Penyempitan ini bersifat sementara serta menimbulkan gejala sesak napas dan mengi. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan di kolom chat ya. Ya, terima kasih kepada Sani telah berpresentasi. Kita lanjut ke kelompok 2. Yuk. Siapa kelompok 2? Aku. Oh, nggak ada, mau buktiin aja. Adalah. Sani, siap? Bentar coding nyari PPT-nya. Khusus kelompok 3 Rian yang nampilin ya. Boleh? Nampilin PPT gimana? Ya boleh sok. Oke, silahkan kelompok 2. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Odi Pranata ingin mempresentasikan tentang ASKEP anemia. Pengertian: anemia adalah gejala dari kondisi yang mendasari seperti kehilangan komponen darah, elemen tak adekuat atau kurangnya nutrisi yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkut oksigen darah. Anemia merupakan penyakit kurang darah yang ditandai rendahnya kadar hemoglobin Hb dan sel darah merah. Eritrosit. Fungsi darah adalah membawa makanan dan oksigen ke seluruh organ tubuh. Jika suplai ini kurang, maka asupan oksigen pun akan kurang. Lanjut. Di sini ada etiologinya. Etiologinya, penyebab tersering dari anemia adalah kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk sintesis eritrosit, antara lain besi, vitamin B12 dan asam folat. Selebihnya merupakan akibat dari beragam kondisi seperti perdarahan, kelainan genetik, penyakit kronik, keracunan, obat dan sebagainya. Lanjut. Di sini ada patofisiologi. Patofisiologinya, timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya. Kegagalan sumsum tulang dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi, pajanan, toksik, inuasi, tumor, atau kebanyakan akibat penyebab yang tidak diketahui.
Lanjut. Di sini ada tanda dan gejala. Gejala klinis yang muncul merefleksikan gangguan fungsi dari berbagai sistem dalam tubuh. Antara lain penurunan kinerja fisik. Anemia bisa menyebabkan kelelahan, kelemahan, kurang tenaga, dan kepala terasa melayang. Jika anemia bertambah berat, bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. Lanjut. Di sini ada komplikasi. Komplikasinya, anemia juga menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Akibatnya penderita anemia akan mudah terkena infeksi, gampang batuk pilek, gampang flu, atau gampang terkena infeksi saluran nafas. Jantung juga menjadi gampang lelah karena harus memompa darah lebih kuat. Lanjut. Ya, di sini ada pemeriksaan penunjang. Jumlah retikulosit bervariasi, misal menurun AP, meningkatkan respon sumsum tulang terhadap kehilangan darah, hemolisis, pewarna sel darah merah, mendeteksi perubahan warna dan bentuk, dapat mengindikasikan tipe khusus anemia. LED, peningkatan menunjukkan adanya reaksi inflamasi, misalnya peningkatan kerusakan sel darah merah atau penyakit malignasi. Jumlah trombosit menurun, coplastik meningkat, DB normal atau tinggi hemolitik. Lanjut. Di sini ada pemeriksaan diagnosis yang menurut tes penyaring. Tes ini dikerjakan pada tahap awal pada setiap kasus anemia. Dengan pemeriksaan ini dapat dipastikan adanya anemia dan bentuk morfologi anemia tersebut. Pemeriksaan ini meliputi pengkajian pada komponen-komponen berikut ini: kadar hemoglobin, indeks eritrosit, hapusan darah tepi. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan untuk mengetahui kelainan pada sistem leukosit dan trombosit. Pemeriksaan yang dikerjakan meliputi laju endap darah, LED, hitung diferensial, dan hitung retikulosit. Lanjut. Di sini ada lanjutannya ya, lanjut aja San. Penata laksanaan medis. Yang di sini ada penataan anemia ditunjukkan untuk mencari penyebab dan mengganti darah yang hilang. Yang pertama, transplantasi sel darah merah. Yang kedua, antibiotik diberikan untuk pencegah infeksi. Yang ketiga, suplemen asam folat dapat merangsang pembentukan sel darah merah. Yang keempat, menghindari situasi kekurangan oksigen atau aktivitas yang membutuhkan oksigen. Yang kelima, obati penyebab perdarahan abnormal bila ada. Yang keenam, diet kaya besi yang mengandung daging dan sayuran hijau. Lanjut. Penata laksanaan mengatur makanan yang mengandung zat besi. Usahakan makanan yang diberikan seperti ikan, daging, telur, dan sayur. Pemberian preferred fay. Lanjut San. Nah, di sini ada asuhan keperawatan. Ya, diagnosa yang pertama, perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan komponen seluler yang diperlukan untuk pengiriman oksigen atau nutrisi ke sel. Yang kedua, ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan. Yang ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kegagalan untuk mencerna atau tidak mampu mencerna makanan. Observasi nutrisi yang diperlukan untuk membentuk sel darah merah. Di sini ada kesimpulannya ya. Anemia atau kurang darah adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin protein pembawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya ke kelompok 3. Kelompok 3 Rian ya, seperti ya. Sofyan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan talasemia. Pertama, pengertiannya, talasemia atau anemia Golde adalah suatu gangguan darah yang diturunkan, ditandai oleh defisiensi produk rantai globin pada hemoglobin. Dua tipe talasemia utama. Yang pertama, talasemia mayor, talasemia homozigot, talasemia yang menyebabkan seorang anak tidak dapat menghasilkan hemoglobin normal. Terus talasemia minor, anemia yang menyebabkan anak menghasilkan baik hemoglobin beta detektif maupun hemoglobin normal. Ciri-ciri talasemia mayor, gejala tidak tampak sampai hemoglobin janin pada anak. Sebagian besar diganti oleh hemoglobin dewasa selama setengah tahun pertama, terus mengakibatkan hipertrofi sumsum tulang, hemosiderosis, deposit besi yang berlebihan pada jaringan tubuh, dan dekompensasi jantung yang dapat menyebabkan masalah serius. Terus prognosis untuk penyakit tingkat sedang biasanya membaik, tetapi kebanyakan anak dengan penyakit ini meninggal karena gagal jantung pada masa remaja atau dewasa. Talasemia minor, gangguan ini adalah bentuk anemia minor dan tidak memerlukan penanganan. Di sini ada etiologi atau faktor genetik. Tanda gejala talasemia mayor, pucat, lemah, anoreksia, sesak napas, karangsang, tebalnya tulang kranial, pembesaran hati atau limpa, menipisnya tulang kartilago, terus nyeri tulang. Distrimia, epistaxis, sel darah merah mikrositik dan hipokromik, kadar Hb kurang dari 5 gram per 100 ml, kadar besi serum tinggi, ikterik, peningkatan pertumbuhan fasial, mandibular, mata sipit, dasar hidung lebar dan datar. Talasemia minor, pucat, hitung sel darah merah normal, kadar konsentrasi hemoglobin menurun 2-3 gram per 100 ml di bawah kadar normal, sel darah merah mikrositik dan hipokromik sedang. Untuk patofisiologinya, hemoglobin normal adalah terdiri dari HbA dengan 2 polipeptida rantai alfa dan 2 rantai beta. Pada beta talasemia, yaitu tidak adanya atau kurangnya rantai beta dalam molekul hemoglobin, sehingga ada gangguan kemampuan eritrosit membawa oksigen. Terus ada suatu kompensator yang meningkat dalam rantai alfa, tetapi rantai beta memproduksi secara terus-menerus sehingga menghasilkan hemoglobin defektif. Ketidakseimbangan polipeptida ini memudahkan ketidakstabilan dan disintegrasi. Hal ini menyebabkan sel darah merah menjadi hemolisis dan menimbulkan anemia dan atau hemosiderosis. Lanjut ya. Terus ada komplikasinya. Komplikasian weh. Oh iya, lanjut. Pemeriksaan penunjang, hitung darah lengkap, angka reticulosit, TP serum, dan
TIBC, aspirasi bone marrow. Manajemen terapi pemberian transfusi hingga Hb mencapai 9 sampai 10 gram per dl. Komplikasi dari pemberian transfusi darah yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya penumpukan zat besi yang disebut hemosiderosis. Terus hemosiderosis ini dapat dicegah dengan pemberian deferoxamine yang berfungsi untuk mengeluarkan besi dari dalam tubuh. Deferoxamine diberikan secara intravena, namun untuk mencegah hospitalisasi yang lama dapat juga diberikan secara subkutan dalam waktu lebih dari 12 jam. Pengkajian fisik meliputi pemeriksaan keadaan umum, tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, anamnesa tentang keluhan dan riwayat kesehatan keluarga, kaji support sistem pendukung keluarga. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan oksigenasi, ditandai dengan pasien mengatakan kepala terasa pusing, warna kulit pucat, bibir tampak kering, sklera ikretik, ekstremitas dingin, nadi kurang dari 70 kali per menit, respirasi 45 kali per menit. Tujuan G3 perfusi jaringan teratasi. Emosi perfusion peripheral dengan kriteria normal. Sklera tidak ikretik, bibir tidak kering, Hb normal 12 sampai 16 gram. Monitoring vital sign. Intervensi, observasi tanda-tanda vital, warna kulit, tingkat kesadaran dan keadaan ekstremitas, atur posisi semipolar, kolaborasi dengan dokter, pemberian transfusi darah, pemberian oksigen kapan diperlukan. Diagnosa selanjutnya, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan peningkatan peristaltik yang ditandai dengan nyeri tekan pada daerah abdomen kiri atas, abdomen hipertimpani, perut distensi. Tujuan gangguan rasa nyaman teratasi. Kontrol nyeri kriteria hasil, nyeri abdomen hilang atau kurang, abdomen timpani perkusi, perut tidak distensi, peristaltik usus normal. NIC-nya manajemen nyeri, intervensinya kaji keluhan nyeri, lokasi, lamanya, dan intensitasnya, beri buli-buli panas atau hangat pada area yang sakit. Lakukan massage dengan hati-hati pada area yang sakit. Kolaborasi pemberian obat analgetik. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima. Kenapa selfie? Enggak, Odi lanjut. Oh, ya. Sudah lanjut ke kelompok 4 ya, teman-teman. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Sonia, izin perwakilan dari kelompok 4, izin mempresentasikan tentang asuhan keperawatan SLE. Next. Di sini ada definisinya. Sistem lupus eritematosus atau SLE merupakan penyakit rematik autoimun yang ditandai adanya inflamasi tersebar luas yang mempengaruhi setiap orang atau sistem dalam tubuh. Penyakit ini berhubungan dengan deposisi autoantibodi dan kompleks imun sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan. Menurut Sudoyowaru
DKK 2009. Di sini ada etiologinya ya. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua faktor hormonal, yang ketiga autoantibody, yang keempat faktor lingkungan. Klasifikasinya yaitu pertama penyakit lupus diskoid, penyakit lupus sistemik, penyakit drug induced lupus atau DIL. Patofisiologinya, antibodi ini secara bersama-sama disebut ANA atau anti-nuklear antibody dengan antigennya yang spesifik. ANA membentuk kompleks imun yang beredar dari sirkulasi. Kompleks imun ini akan mengendap pada berbagai macam organ dengan akibat terjadinya fiksasi komplement pada organ tersebut. Peristiwa ini menyebabkan aktivitas komplement yang menghasilkan substansi penyebab timbulnya reaksi radang. Bagian yang penting dalam patogenesis ini ialah terganggunya mekanisme regulasi yang dalam keadaan normal mencegah autoimunitas patologis pada individu yang resisten. Gangguan imunologis, pengujian imun yang abnormal termasuk antibodi, anti-DNA atau anti-SM atau SMIT, positif semu pada pengujian darah untuk sipilis, antibodi, antikordiolipin, uji LE positif. Manifestasi klinisnya yaitu gambaran klinis dari SLE biasanya dapat membingungkan. Gejala yang paling sering adalah sebagai berikut. Yang pertama, poliartralgia atau nyeri sendi dan artritis peradangan sendi. Yang kedua, demam akibat peradangan kronik. Yang ketiga, ruam wajah dalam pola malar atau seperti kupu-kupu di pipi dan hidung. Kata lupus berarti segala dan mengacu kepada penampakan topeng seperti serigala. Yang keempat, lesi dan kebiruan di ujung kaki akibat buruknya aliran darah dan hipoksia kronik. Yang kelima, sklerosis atau pengencangan atau pengerasan kulit jari tangan. Yang keenam, luka di selaput lendir, mulut atau faring atau disebut sariawan. Yang ketujuh, lesi berskuama di kepala, leher, dan punggung. Yang kedelapan, edema mata dan kaki mungkin mencerminkan keterlibatan ginjal dan hipertensi. Yang terakhir, anemia, kelelahan kronik, infeksi berulang, dan pendarahan sering terjadi karena serangan terhadap sel darah merah dan putih serta trombosit, menurut Elizabeth tahun 2009. Penata laksanaannya, yang pertama penata laksanaan medis, terapi dengan obat penderita SLE mencakup pemberian obat-obat. Yang pertama anti radang, yang kedua kortikosteroid, yang ketiga anti malaria, yang keempat imunosupresif, yang kedua yaitu ada penata laksanaan keperawatan, ada pemantauan aktivitas, edukasi dan dukungan psikologis, yang ketiga ada penata laksanaan diet. Restriksi diet ditentukan oleh terapi yang diberikan. Sebagian besar pasien memerlukan kortikosteroid dan saat itu diet yang diperbolehkan adalah yang mengandung cukup kalsium, rendah lemak, dan rendah garam. Pasien disarankan berhati-hati dengan suplemen makanan dan obat tradisional. Pasien lupus sebaiknya tetap beraktivitas normal. Olahraga diperlukan untuk mempertahankan densitas tulang dan berat badan normal, tetapi tidak boleh berlebihan karena lelah dan stres sering dihubungkan dengan kekambuhan. Pemeriksaan penunjangnya, yang pertama ada pemeriksaan darah, yang kedua imunologi, yang ketiga serologi, yang keempat tes pita lupus. Di sini ada diagnosa yang pertama yaitu nyeri kronis berhubungan dengan agen-agen pencerahan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan nyeri hilang atau berkurang. Dengan kriteria hasil, pasien tidak mengeluh nyeri, pasien tampak rileks, pasien dapat beraktivitas tanpa merasakan nyeri. Intervensinya, 1. Tawarkan tindakan meredakan nyeri untuk membantu pengobatan nyeri, misalnya umpan balik biologis. Yang kedua, bantu pasien mengidentifikasi tingkat nyeri yang logis dan berterima. Yang ketiga, berikan obat-obatan sebelum aktivitas untuk meningkatkan partisipasi, tetapi evaluasi bahaya sedasi.
Diagnosa yang kedua yaitu hipertermi berhubungan dengan penyakit infeksi. Intervensinya berikan obat antipiretik jika perlu. Yang kedua, lepaskan pakaian yang berlebihan dan tutupi pasien dengan selimut saja. Yang ketiga, anjurkan asupan cairan oral sedikitnya 2 liter sehari dengan tambahan cairan selama aktivitas yang berlebihan atau aktivitas sedang dalam cuaca panas. Diagnosa yang ketiga, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis atau penyakit kronis. Intervensinya, konsultasikan dengan ahli gizi tentang cara untuk meningkatkan asupan makanan yang berenergi. Yang kedua, rencanakan aktivitas yang mengurangi keletihan dengan pasien dan keluarga. Yang ketiga, batasi jumlah dan gangguan pengunjung jika perlu. Kesimpulannya, lupus merupakan sistemik adalah suatu penyakit inflamasi autoimun pada jaringan penyembuhan yang dapat mencakup ruam kulit, nyeri sendi, dan keletihan. Penyakit ini lebih sering terjadi pada perempuan daripada pria dengan faktor 10:1. Androgen mengurangi gejala SLE dan esterogen memperburuk keadaan tersebut. Gejala memburuk selama fase luteal siklus menstruasi namun tidak dipengaruhi pada derajat yang besar oleh kehamilan. Menurut Elizabeth tahun 2009, penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik, faktor imunologi, faktor hormonal, dan faktor lingkungan. Manifestasi klinik dari penyakit ini dapat berupa konstitusional, integumen, muskuloskeletal, paru-paru, kardiovaskuler, ginjal, gastrointestinal, hemopoietik, dan neuropsikiatrik. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah semua ini di kelompok presentasi? Lu masih ada kelompok 5. Oke, silakan terakhir kelompok 5 dipersilakan. Halo guys, Ya, Odi. udah beres ini teh. Tinggal Yo. satu lagi. Aku teh tadi keluar, jaringan gak bagus. Alasan. Serius. Dah. Kelompok mana lagi nih? Hasan? Kelompok Kelompok 5. 5. Kelompok 5, si Nasrul lagi vaksin. Gimana tuh? Mau ditutup Ya udah, aja? nggak apa-apa. Atau gini aja dulu, jawab pertanyaan tuh, kan di kolom chat ada yang nanya. Sok jawab atuh. Ya udah, Cul, jawab Cul. Ini Cul, aku kasih Cul. Jawab kelompok 2. Udah, lanjut ke pertanyaan ya. Iya, sok. Langsung saja jawab ya. Itu masih direkam tadi? Masih, Odi, masih. Oke. Aku mau jawab, Odi. Jawab, so. Aku mau jawab yang Odi, mengapa penderita asma sulit bernapas saat terjadi serangan asma? Karena ketika paru-paru teriritasi, maka otot-otot saluran pernapasan penderita asma akan menjadi kaku yang membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu akan terjadi peningkatan produksi dahak dan menjadikan bernapas makin sulit untuk dilakukan. Udah. Wih, mantap saudari. Oke, terima kasih kepada saudari. Ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan? Odi, aku mau jawab pertanyaan.
Oke, lanjut. Izin ya mau jawab pertanyaan dari Sondari. Tadi bertanyanya ya, gimana? Apakah lupus bisa disembuhkan total? Jawabannya nggak bisa ya, karena lupus termasuk jenis penyakit autoimun yang tidak bisa disembuhkan secara total dan akan dimiliki seumur hidup. Penyakit ini masih bisa dikelola untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan pengobatan terdiri dari imunosupresan, meskipun lupus belum ada obatnya. Penanganan berfokus pada peningkatan kualitas hidupnya dengan mengendalikan gejala dan meminimalkan kekambuhannya. Dimulai dengan mengubah gaya hidup, termasuk pola makan dan perlindungan terhadap matahari. Manajemen penyakitnya lebih lanjut berupa obat-obatan seperti antiinflamasi dan steroid. Begitu Sondari, apa bisa dipahami? Iya, paham. Oke. Terima kasih kepada Silvi yang telah menjawab pertanyaan dari Sondari. Lanjut saja ke Rian. Ingin menjawab atau pertanyaan Lik? Apa? Odi itu aku nanya ke Odi belum dijawab. Bentar, itu Nasrul jawab. Oke. Silvi? Saya boleh izin jawab. Oke, dipersilakan Nasrul. Oke, bentar ya. Bacain pertanyaannya. Pertanyaannya, bentar ya. Faktor apa saja yang menyebab wanita kehilangan zat besi yang berlebihan di dalam tubuh dan apa dampak jangka panjangnya? Lanjut. Oke, baik. Buat jangka panjang itu tidak ada ya, tidak ada jangka panjangnya. Terus faktor apa yang menyebabkan wanita kehilangan zat besi yang berlebihan? Menstruasi yang berlebihan. Penyebab umum terjadinya anemia defisiensi besi adalah menstruasi atau haid yang berlebihan saat masa produktif atau subur. Makanan atau minuman penghambat penyerapan besi, kebiasaan mengonsumsi teh, kopi, dan coklat dapat mengakibatkan terhambatnya penyerapan zat besi. Nah, seperti itu ya, itu buat jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau kurang jelas, boleh dibilang ya, atau mengerti sudah cukup, boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih Nasrul. Gimana Silvi, udah mengerti? Udah cukup, makasih. Oke, sama-sama. Sama-sama. Kita lanjut lagi. Pertanyaannya selanjutnya, apakah masih ada yang belum dijawab? Udah Odi semuanya kayaknya mah. Udah ya. Kalau begitu, baiklah kita akhiri saja presentasi pada sore hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Odi. Oke, sama-sama. Makasih, Thank you. Odi.